sejumlah rudal balistik dan drone. IRGC menyebut serangan ini menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Israel melaporkan ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv setelah sirene serangan udara berbunyi. Konflik meningkat sejak operasi militer gabungan Israel dan Amerika terhadap Iran pada akhir Februari. Sebelumnya, Iran merilis rekaman peluncuran rudal dalam operasi serangan True Promise 4. Dalam peluncuran rudal gelombang ke-40 ini, Iran meluncurkan rudal balistik berat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran merilis video peluncuran rudal balistik. Peluncuran rudal ini masuk dalam gelombang ke-40 operasi True Promise 4. Waktu dan lokasi peluncuran yang dirilis IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Rudal yang diluncurkan kali ini termasuk rudal balistik berat. الله أكبر انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. Garda Revolusi Iran menyerang kapal berbendera Kepulauan Marshall dan Malta di Teluk Persia. 1 awak kapal tewas dan 38 orang dievakuasi. Imbas kejadian tersebut, Irak menutup operasi pelabuhan minyak usai 2 kapal tanker asing terkena serangan mematikan. Sementara itu, saudara, pemerintah menyiapkan 3 skenario penyelenggaraan ibadah haji di tengah eskalasi perang di kawasan Timur Tengah. Salah satu skenario yang disiapkan, pemerintah tetap memberangkatkan jemaah haji dengan mengalihkan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman. Kementerian Haji dan Umroh membeberkan 3 skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di tengah eskalasi perang antara Amerika Israel dengan Iran. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, skenario disusun berlandaskan prinsip menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji Indonesia. Skenario pertama, ibadah haji tetap dilaksanakan di tengah konflik di Timur Tengah. Pemerintah akan melakukan mitigasi jalur udara dengan mengalihkan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman. Dampaknya, waktu tempuh akan menjadi lebih lama dan biaya penerbangan menjadi lebih mahal. Dan Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga. Dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran. Skenario kedua, dengan mempertimbangkan situasi konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah menunda memberangkatkan jemaah haji. Jika skenario ini yang terjadi, pemerintah akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Saudi agar biaya haji yang sudah dibayarkan tidak hangus dan bisa dialihkan untuk keberangkatan tahun berikutnya. Skenario ketiga, jika eskalasi konflik Timur Tengah semakin tidak terkendali, pemerintah Arab Saudi bisa menutup penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah akan berupaya menyelamatkan dana layanan haji yang sudah dibayarkan dan memprioritaskan keberangkatan di tahun berikutnya. Selain masalah keamanan, DPR juga menyoroti kemungkinan bertambahnya biaya haji menyusul dampak eskalasi perang di Timur Tengah, terutama kenaikan harga minyak. Masalah biaya, dan ini yang tidak bisa kita hindari karena sudah pasti akan akan ada kenaikan dari harga, terutama harga minyak yang akan dibebankan kepada pesawat. Oleh karena itu, saya kira perlu segera kita
menghitung kembali biaya BP ini, dan kemudian tadi sudah ada usulan dari Ibu Sally tentang BPKH, ya, melibatkan BPKH untuk bisa bersama-sama menghitung eskalasi biaya haji kita. Sekitar 221.000 jemaah haji dari Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kloter pertama dijadwalkan akan berangkat pada pertengahan April mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana respon dari Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia terkait dengan pemberangkatan haji di tengah perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat, kita sudah bergabung bersama Syam Resviadi, Direktur Patuna Travel, dan juga sekaligus Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Syam, sejauh ini dari kemarin yang dinyatakan oleh pemerintah terkait skenario pemberangkatan haji di tengah perang Iran ini, bagaimana respons dari calon jemaah haji di bawah Patuna Travel dan juga dari SAPUHI? Apakah mereka sudah khawatir ataupun banyak pertanyaan, Pak? Ya, alhamdulillah tidak separah yang kita duga gitu ya. Mereka masih memantau semua kegiatan yang ada di Timur Tengah melalui media-media. Ya, sampai saat ini mereka masih kondusif karena kita perhatikan bahwa perang masih bersekitaran di Teluk Hormuz, tidak melalui negara Saudi Arabia maupun negara-negara yang selama ini di musim umrah ini kami juga masih terbang dengan pesawat direct melalui Oman Selatan atau Yaman, sehingga masih berjalan dengan kondusif. Tapi kemudian dengan kemarin pernyataan dari Kementerian Haji terkait 3 skenario, Pak. Ada skenario yang pertama tetap berangkat, tapi kemudian ada pengalihan rute, kemudian ada misalnya penundaan ke tahun depan, atau mungkin misalnya dibatalkan seperti itu. Nah, apakah kemudian dari penyelenggara haji khusus ini sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, kemarin sejak mereka selesai rapat di hari Rabu, kami Kamis pagi dikumpulkan dan diberitakan tentang hasil pertemuan dengan DPR Komisi 8 di ketiga mitigasi tersebut. Namun memang sepertinya masih ada satu poin yang kurang diperhatikan dari hasil ketiga mitigasi tersebut, yaitu adalah bahwa seperti yang tadi saya katakan, bahwa kenapa tidak dengan rute yang masih ada, yaitu Oman daerah selatan maupun Republik Yaman, ya, karena kedua negara ini bisa tidak terlalu panjang untuk melewati ke kerajaan Arab Saudi dibandingkan ke Irak, Afrika Timur, dan seterusnya. Ya, tentunya harus ada diplomasi ya dengan keberpihakan terhadap negara Republik Iran serta diplomasi kepada kedua negara tadi, Oman dan Yaman, sehingga ada alternatif, tidak ada perubahan selama kerajaan Arab Saudi tidak menutup hajinya, pelaksanaan haji tahun 2026 ini. Tapi kemudian dengan misalnya kita mengubah rute, ini kan pasti ada konsekuensinya. Mungkin ada waktu yang lebih lama dan juga biaya penerbangan lebih mahal. Nah, Pak Syam, jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV.
Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, masih bersama kami Pak Syam Resviadi, Direktur Patuna Travel yang juga merupakan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia. Pak Syam, tadi seperti yang sebelum kita jeda terkait dengan biaya dan juga mungkin waktu perjalanan yang lebih panjang, apakah sudah diantisipasi juga oleh pihak penyelenggara travel, Pak? Ya, artinya itu force major sekali dan tidak populis ya, mitigasi ide pertama ini, karena mengakibatkan adanya pertambahan biaya, di mana saat ini saja para jemaah sudah mengalami kesulitan dalam hal membayar pelunasan, apalagi dengan nanti harus ada tambahan biaya baru karena harus ada perpanjangan rute. Makanya tadi untuk mengantisipasi perpanjangan rute itu ya kita coba diplomasikan dengan negara Oman untuk di udara bagian selatannya yang berbatasan dengan Yaman, begitu juga dengan negara Yaman. Ya tentunya kita juga harus punya dukungan untuk pihak yang berperang, terutama negara Republik Iran ini di mana mereka tidak melakukan agresi, invasi ataupun apapun, ternyata mereka yang justru sebaliknya dilakukan oleh negara Amerika dan Israel. Sehingga perlu kita support untuk bisa tidak menyerang kerajaan Arab Saudi agar pelaksanaan umroh maupun haji kita tetap berjalan. Baik, Pak Syam, selain mungkin pengalihan rute tadi melalui Oman, kalau Pak Syam bilang, apalagi kemudian mitigasi yang dilakukan oleh penyelenggara haji khusus, misalnya apakah ada penambahan asuransi tertentu untuk calon jemaah? Ya, apapun tambahan itu akan membebani para calon jemaah. Kami juga tidak ingin beban ini menjadi satu pengurangan margin kami. Selama itu memang tidak merugikan, artinya ada win-win solution buat kami dan para jemaah, ya sebaiknya juga pemerintah melakukan sesuatu yang memang membela rakyatnya. Gitu ya. Kami jemaah haji ini, baik haji reguler maupun haji khusus, ya kami ini rakyat Indonesia juga yang harus dibela, agar tidak terjadi apa-apa dengan kalau seandainya kita melaksanakan perjalanan ibadah haji nanti. Baik, kemudian kalau dari Patuna Travel dan juga dari Sapuhi sendiri, Pak Syam, terkait dengan kondisi terkini di Arab Saudi, apakah juga sudah berkomunikasi dengan mungkin rekanan di sana, Pak? Ya, secara pertemuan belum, karena saya insya Allah baru akan berangkat setelah Lebaran ini di bulan Syawal, sekalian untuk mengurus kepersiapan haji kami, gitu ya. Nah, kami menggunakan pesawat yang direct dengan Garuda dan Saudia. Ya tentunya kebiasaan yang sudah dilakukan dan karakter dari rekan bisnis kami di Arab Saudi, baik itu umroh maupun haji, mereka ya sama dengan karakter semua negara, di mana kalau seandainya terjadi kerjasama yang sudah berjalan, tiba-tiba dibatalkan sepihak, bukan dari pelaksana yang ada di kerajaan Arab Saudi, tentunya ya harus dengan segala resiko kita membatalkan segala pembayaran yang sudah kita lakukan. Kecuali ya seperti poin ketiga dari mitigasi, di mana memang terjadi peperangan sampai ke Arab Saudi sehingga menutup udaranya dan tidak ada pelaksanaan haji, ya kami tentunya mengalami hal ini waktu kita zaman COVID tahun 2020, sehingga bisa di-reschedule semua biaya, baik itu di-refund ke tahun 2022. Dan kalau misalnya Anda melihat situasi sekarang, kemudian dengan situasi COVID beberapa tahun lalu, ini apakah mungkin akan sama juga, Pak, terkait dengan pemberangkatan ini bisa dialihkan ke tahun depan, atau kemudian bagaimana dengan kuota yang mungkin disediakan oleh pemerintah untuk haji khusus gitu, Pak? Ya, haji khusus semua tergantung dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh saat ini, serta DPR Komisi 8 berapa jumlah, karena kita dipersentasekan bukan dari total jumlah. Semakin banyak pertambahan jemaah, tentunya dari kuota nasionalnya kita akan dapat tambahan dari persentase tersebut. Yang perlu sekarang kita pertimbangkan adalah dengan kondisi dari jemaah yang akan kita berangkatkan tahun 2026 ini adalah bahwa saya yakin jika Arab Saudi tidak diperangi oleh Iran, tentunya semua akan masih berjalan dengan baik, karena pasti dampaknya juga ke kerajaan Arab Saudi. Kita ketahui bersama bahwa Madinah, Jeddah, dan Mekah ini ekosistem yang ada di sana itu adalah dari umroh dan haji, tidak dari yang lain-lain. Sehingga apabila umroh dan haji tidak ada, mereka sangat terdampak. Seperti apa yang dialami oleh tahun 2020, pada saat kita haji 2022, mereka nggak siap pelaksanaan umroh dan haji, hotel-hotel
infrastruktur yang lain pun nggak siap, sehingga kami harus mencari hotel-hotel transportasi yang memang siap di saat pelaksanaan umroh Januari 2022 dan haji di bulan Juni 2022 waktu itu. Baik, kemudian dari mungkin komunikasi Anda dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh ini apakah sudah ada kepastian gitu Pak, kapan kira-kira keputusannya untuk pemberangkatan haji tahun ini? Nggak bisa juga, karena mereka juga tergantung dari pemerintah Arab Saudi, juga kepada airline-airline yang memang digunakan. Nah, akhirnya kami memang diharapkan salah satu mitigasinya adalah merubah rute penerbangan tidak melalui pesawat transit, tapi melalui pesawat-pesawat yang direct. Nah, ini tidak serta-merta memudahkan, karena tentunya pesawat-pesawat yang direct, baik Saudi maupun Garuda, perlu ada tambahan sekitar 17.680 untuk haji khusus, yang terbagi tentunya dari beberapa kloter yang ada gitu ya. Terutama sekarang sedang dimitigasi, sedang diberikan laporan kepada Kementerian Haji dan Umroh dari semua asosiasi untuk mereka siapa saja yang memang menggunakan pesawat transit tidak direct ini agar segera atau diantisipasi persiapannya agar pemerintah juga membantu dalam hal ini Departemen Perhubungan dan airline yang nasional air carrier kita untuk bisa menambah pesawatnya, untuk bisa membawa jemaah haji khusus yang tersisa dari menggunakan penerbangan non-direct. Baik, tentunya selain tadi Pak, untuk rutenya dan juga pengalihan penerbangannya, jumlah pesawatnya juga harus bisa mencukupi nanti ketika memang diambil keputusan untuk langsung direct menggunakan dua maskapai tersebut. Kita harapkan semoga penyelenggaraan haji tahun ini tetap berjalan dan juga lancar dan aman Pak, agar jemaah juga bisa beribadah dengan semestinya. Terima kasih Pak Syam Respiadi, Direktur Patuna Travel dan juga Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Breaking News Kompas TV. Puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Iran mengancam Amerika Serikat dan Israel bahwa serangan terhadap infrastruktur energinya akan memicu lonjakan harga minyak melampaui $200 per barel. Hal ini disampaikan juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfaghari, menanggapi serangan yang menargetkan infrastruktur Iran. Iran menyatakan kelanjutan perang akan mendorong harga minyak melebihi $200 Amerika Serikat per barel. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Konflik Timur Tengah memicu gangguan pada suplai dan kenaikan harga minyak dunia. Sejumlah negara mulai ancang-ancang dengan langkah penghematan energi di wilayahnya. Di Filipina, pemerintah Filipina memberlakukan sistem kerja 4 hari dalam seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif mulai 9 Maret 2026. Kebijakan ini bagian dari upaya untuk menghemat energi dan mengurangi konsumsi BBM. Pemerintah Filipina juga membatasi perjalanan dinas pejabat, pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar hingga 20% bagi lembaga pemerintah. Thailand juga menerapkan kebijakan hemat energi dampak perang Timur Tengah. Pemerintah Thailand mewajibkan aparatur sipil bekerja dari rumah atau work from home hingga aturan hemat energi. Pemerintah Thailand juga meminta para pejabat menghindari perjalanan dinas ke luar negeri. Sementara di Bangladesh, sebagai langkah darurat dalam menjaga pasokan listrik dan bahan bakar akibat ketegangan konflik di Timur Tengah, pemerintah Bangladesh menutup sementara seluruh lembaga pendidikan di negara itu. Keputusan itu berlaku bagi seluruh universitas negeri maupun swasta, sekolah menengah, dan pusat pelatihan. Aturan hemat listrik juga diterapkan. Di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat Israel, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Julio Tanjung kembali memastikan ketersediaan bahan bakar minyak nasional cukup untuk 30 hari. Julio meminta masyarakat yang akan mudik tidak perlu khawatir sebab pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi lonjakan kebutuhan energi selama angkutan lebaran. Julio menjelaskan produksi minyak bumi dalam negeri mencapai 610.000 barel per hari. Untuk menutup kekurangan pasokan 1,6 juta barel, pemerintah akan mengimpor minyak mentah atau crude maupun BBM jadi. Agar produksi berjalan maksimal, kilang-kilang di berbagai daerah juga dipersiapkan untuk pengolahan BBM, seperti di Balikpapan, Balongan, Cilacap, Dumai, dan Pelaju. Untuk ketersediaan BBM secara nasional dan juga LPG melebihi dari cukup. Ini ketersediaan BBM lebih dari 30 hari. Kita melihat dari ekosistem. Jadi di dalam negeri kita akan ada tingkat produksi minyak bumi sekitar 610.000 barel. Kemudian untuk kekurangan kita ada impor. Untuk impor ini ada yang crude yang kita impor dan juga ada BBM jadi.
Breaking News Kompas TV kami lanjutkan saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Konflik Timur Tengah Iran antara Israel dan Amerika Serikat masih berlanjut. Serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak milik Oman. Di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel, serangan drone Iran juga menyasar penyimpanan bahan bakar di sejumlah negara tetangganya. Salah satunya milik Oman. Akibat serangan itu, fasilitas penyimpanan bahan bakar di pelabuhan Salalah, Oman terbakar hebat. Detik-detik serangan drone gempur penyimpanan minyak Oman terekam pekerja di sekitar lokasi pelabuhan Salalah. Drone Iran diduga jenis Shahed 136 milik Iran menabrak penyimpanan minyak Oman dan memicu ledakan. Dua pekan berlangsung, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel saling serang meluas ke negara-negara di Teluk. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak melewati Selat Hormuz. Hampir 2 pekan berlangsung, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Tetapi belum ada tanda-tanda perang akan mereda. Saling balas serangan menyasar titik-titik strategis, berupaya menembus jantung pertahanan musuh. Saling serang meluas ke negara-negara di Teluk, salah satunya serangan drone Iran yang menyasar penyimpanan bahan bakar, salah satunya milik Oman di pelabuhan Salalah. Meski telah digempur habis-habisan, Iran terus melancarkan serangan balasan hingga memblokade Selat Hormuz. Salah satunya kapal komersial berbendera Thailand yang dilumpuhkan Iran melewati Selat Hormuz. Militer Iran mengancam tidak mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak melewati Selat Hormuz. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkap satu-satunya cara mengakhiri konflik di Timur Tengah setelah dikontak pihak Rusia dan Pakistan. Dalam akun media sosial X-nya, Presiden Masoud Pezeshkian membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang dengan Iran. Ia meminta Amerika Serikat memenuhi hak-hak Teheran. Iran juga menghendaki Amerika Serikat membayar ganti rugi dan memberikan jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengklaim perang Amerika Serikat Israel melawan Iran hampir selesai dan berjalan lebih cepat dari rencana. Trump pun menyebut banyak negara mendukung serangannya terhadap Iran. The war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen, and this is other countries telling me too. Big countries, powerful countries, they said they've never seen anything like it. And they also agree with what I'm doing. They say it's an evil country, and it's been for 47 years that way. Perang Iran melawan Amerika Serikat Israel berdampak ke banyak negara di dunia. Salah satunya terhadap pasokan bahan bakar minyak. Lantaran terganggunya keamanan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Gesekan antara AS dengan
Iran sebenarnya sudah lama terjadi, tapi mengapa serangan AS bersama Israel terhadap Iran baru terjadi saat ini? Kita ulas bersama dengan Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas, kompas.id. Mas Ato, selamat pagi. Dengan Okta di studio. Selamat pagi Mbak Okta, apa kabar? Baik, Mas Ato, dari analisa Anda, apa sih sebetulnya yang membuat AS bersama Israel ini akhirnya menyerang Iran? Karena kan kalau berdasarkan informasi ini dilakukannya di tengah upaya perundingan antar kedua pihak. Ya, baik. Jadi serangan ini sebenarnya kalau kita telusuri dari sejak lama, ini sebenarnya Iran itu berada pada posisi yang paling lemah. Jadi rasanya bagi Amerika Serikat dan Israel ini adalah periode di mana Iran paling lemah. Apa saja yang mungkin dipersepsikan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai Iran pada posisi paling lemah, yaitu pertama adalah Suriah sekarang sudah tidak lagi dipimpin oleh orang yang bersekutu dengan Iran ya. Presiden yang baru ini dia menggantikan Bashar al-Assad dan dia presiden yang baru juga sudah bertemu Donald Trump tahun lalu di Gedung Putih, tentunya atas jaminan dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian dia juga visinya adalah juga membangun Suriah. Pertama-tama dia melakukan persatuan secara etnis ya dengan Kurdi dan juga dengan etnis yang merupakan etnis presiden Suriah yang terdahulu. Kemudian yang kedua, salah satu yang menjadi titik lemah adalah posisi Hamas yang sekarang sudah relatif dilemahkan ya oleh Israel setelah perang di Gaza yang memakan korban besar itu. Kemudian berikutnya adalah proksi Iran lainnya adalah Hizbullah yang juga beberapa waktu lalu mengalami serangan pager yang cukup massal ya sehingga tidak sedikit pemimpinnya kemudian mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam insiden itu. Kemudian walaupun kita tahu dalam berita-berita sebelumnya dikatakan bahwa misalnya Iran tidak mau memenuhi tuntutan Amerika dan sebagainya dalam perundingan di Oman, seharusnya itu sudah terjadi berulang kali sebenarnya perundingan seperti itu, tekanan seperti itu. Tapi pilihan untuk menyerang rasanya harus dipilih ketika posisi pihak yang diserang yang paling lemah. Seperti itu, Mbak Okta. Oke, kalau tadi dikatakan memang kondisi Iran yang memang saat ini kondisinya bisa dikatakan yang paling lemah, artinya ada ketakutan soal nuklir dan lain sebagainya nggak sih, Mas Ato? Nuklir jelas selalu menjadi apa yang disampaikan oleh Amerika, dan memang Iran memiliki pengayaan uranium yang mencapai 60%. Sedangkan untuk kepentingan damai seperti dilaporkan ya sekitar hanya cukup 3-4%. Lalu kapan bisa menjadi bom nuklir? Itu mencapai 90%. Ada beberapa laporan itu cukup singkat untuk menaikkan dari 60% dan menjadi 90%, walaupun juga tidak terlalu mudah karena harus menyiapkan detonator dan sebagainya. Jadi ketika punya uranium 90% bukan berarti kemudian bisa jadi bom gitu ya. Harus banyak alat-alat lainnya. Lalu kedua sebenarnya dalam perundingan terakhir itu juga yang dituntut Amerika dan ini mungkin sulit dipenuhi adalah soal rudal balistik. Jadi bagi kawasan kepemilikan rudal balistik itu sangat berbahaya ya, karena terutama bagi mereka yang berseberangan ya, misalnya seperti Israel dan Iran. Karena rudal balistik itu bisa menjangkau jauh dan bisa menyasar banyak wilayah. Dan Iran memiliki cukup banyak dan memang Iran strateginya adalah mengembangkan balistik dan juga drone ya, karena dia dari sisi pesawat tempur dia kalah jauh dan dia akhirnya menempuh untuk mengembangkan rudal dan drone dan itu terbukti berhasil dalam perang ini gitu ya. Jadi nuklir kemudian balistik dan kemudian keinginan dari Amerika Serikat dan Israel agar rejim berubah, perilaku rejim berubah, itu adalah sebenarnya tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. Dan terutama tuntutan kedua dan yang ketiga ya, rejim berubah atau perilakunya berubah itu sulit dipenuhi. Dan kemudian dikombinasikan dengan faktor pada itu tadi urut-urutan bahwa inilah posisi paling lemah, maka kemudian terjadilah serangan. Dan perlu diingat juga tahun lalu ya, Juni 2025, Amerika Serikat dan Israel juga menggempur beberapa wilayah yang menjadi tempat pengayaan nuklirnya Iran. Oke. Nah, Mas Ato, tadi kalau misalnya disinggung soal bagaimana perilaku rezim yang berubah setelah kemudian pemimpin tertinggi Iran ini menjadi Mojtaba Khamenei, apakah ini nantinya akan berdampak seperti apa? Respon seperti apa yang akan nantinya bisa muncul dari Amerika Serikat? Ya, soal pergantian pemimpin lalu perilaku rejim berubah, kita lihat dulu peristiwa di Venezuela ya. Venezuela itu kan
pemimpin diganti, pemimpinnya diambil gitu ya, dibawa ke New York, diadili gitu. Rejimnya menurut saya di Venezuela tidak berubah ya, karena yang menjadi pejabat presiden sekarang adalah wakil presiden yang dulu. Tetapi perilaku rezim Venezuela udah sama sekali berubah. Ketika dipimpin Maduro, dia Venezuela sangat anti Amerika. Bahkan sehari setelah Maduro dibawa ke New York dan wakil presidennya naik lalu berpidato, dia meneriakkan anti imperialisme, anti Amerika dan sebagainya. Tapi tidak lama kemudian tone-nya sudah jauh lebih lunak, dan bahkan belum lama ini Venezuela sudah mengubah undang-undang minyak buminya sehingga membuka swasta untuk masuk, termasuk di sini tentunya perusahaan-perusahaan Amerika ya dimungkinkan. Perilaku rejim berubah. Jadi memang ada dua hal, antara mengganti pemimpin lalu sehingga rejimnya sama sekali ganti, atau mengganti pemimpin dan kemudian perilaku rejim berubah. Nah, kalau kita tempatkan pada Iran, ini rasanya sulit ya, karena rejim yang sekarang itu sangat kuat dan juga sampai ke bawah dan sangat kokoh, sehingga kalaupun pemimpinnya diganti, itu lapis-lapis berikutnya akan menggantikannya. Lalu seperti beberapa laporan juga pemimpin yang sekarang yaitu Pak Mujtaba ini, beliau dikenal sebagai cukup garis keras dan dekat dengan garda revolusi, dan selama ini dialah yang relatif cukup berperan aktif dalam mengendalikan pemerintahan di Iran, karena dia menempati posisi strategis, jadi di bawah ayahnya, kemudian dia mengendalikan pemerintahan, dan dia cenderung bukan cenderung, itu akan bersikap keras. Memang ini ada suatu pembahasan lagi ya, bagaimana dinamika politik internal di Iran ya setelah ini. Tapi yang terjadi intinya adalah perubahan rejim itu sama sekali tidak mudah di Iran, dan mengganti pemimpin itu tidak menjamin ternyata bahwa perilaku rejim akan berubah. Ini yang sebenarnya PR dari Amerika Serikat dan Israel. Tujuan perang ini apa gitu? Sekedar melemahkan Iran secara militer, menghancurkan pusat-pusat nuklir, ataukah mengganti rejim? Kalau mengganti rejim rasanya panjang sekali. Ataupun juga bagaimana memberikan seperti tekanan begitu ya kepada Iran. Kalau tadi Mas Ato juga sempat menyinggung soal posisi Iran yang lemah. Mas Ato, nanti kami lanjutkan kembali usai jeda, dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Antonius Tommy Trinugroho atau Mas Ato, wartawan harian kompas.id. Mas Ato, kita lanjutkan kembali. Mas Ato, kalau dari awal serangan, ini kan terlihat Trump kayaknya begitu percaya diri sampai saat terpilihnya Mojtaba sebagai pemimpin baru Iran. Trump bilang perang akan segera berakhir. Kalau kita ingat juga waktu awal serangan juga Trump bilang kami akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudalnya. Nah, ada analisakah soal percaya dirinya Trump ini, Mas Ato? Ya, ini menarik ya. Jadi rasanya mungkin dari pihak Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat ya, melihat bahwa kehancuran militer itu penting gitu ya, dan memang kehancuran militer ketika dalam perang itu penting. Tapi kemudian dalam posisi itu, ini juga terkait dengan perkembangan terakhir. Iran mengajak perangnya itu dalam fase yang baru saya kira sekarang ya. Dia menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata, kemudian sehingga sekarang ini semakin banyak negara di dunia, terutama bahkan sekarang negara-negara di Asia yang sangat bergantung seperti Bangladesh, minyak mereka bergantung pada Timur Tengah, itu merasakan dampak perang. Jadi oleh salah satu pihak yang berseteru, itu sebanyak mungkin negara diajak untuk merasakan dampak perang. Ini bisa menjadi tekanan kepada Amerika Serikat. Katakanlah gini, kalau kita ngomong, kamu itu yang bikin perang, sekarang kami kena getahnya, gimana nih ya, semacam itulah jadinya, semacam itu. Ini sebenarnya, jadi makanya saya lihat ini ketika Selat Hormuz begini yang kemudian dinyatakan oleh Garda Revolusi ditutup, itu merupakan fase baru perang yang terjadi di Timur Tengah sekarang itu ya. Jadi ini sudah bukan lagi head to head antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, tapi yang terjadi sudah menggunakan Selat Hormuz sebagai salah satu alat untuk berperang. Nah, perubahan strategi, katakanlah ini bisa kita katakan perubahan strategi. Ini tampak jelas dalam pernyataan yang disampaikan oleh Mustafa Khamenei ya. Pernyataan ini juga unik ya, Mbak Okta ya, karena bukan beliau yang bicara secara video gitu ya, secara visual, tapi juga bukan rekamannya kemudian suaranya direkam kemudian menyampaikan pernyataan, tapi pernyataannya dibacakan. Lalu ada beberapa analisis, mungkin dia cedera parah gitu ya, semacam itu, sehingga kemudian sudah sampai tidak bisa lagi mengeluarkan pernyataan secara langsung gitu ya. Tapi intinya dalam pernyataan yang dibacakan itu, Presiden Iran itu menegaskan bahwa tekanan besar akan diberikan pada Selat Hormuz. Ini menunjukkan memang sudah ada perubahan strategi yang cukup penting. Lalu yang kedua, dia berterima kasih ya kepada Hizbullah gitu ya, kepada Hizbullah, yaitu proksi Iran di Lebanon, karena membantu menggempur Israel gitu ya. Walaupun sekarang Israel kemudian membalasnya sehingga ratusan orang meninggal dunia itu di Lebanon. Jadi ini menarik, ini sebenarnya perkembangan ini menarik. Kita menurut saya akan ke depan melihat ini Selat Hormuz sebagai titik panas baru yang dijadikan semacam tanda petik dilibatkan dalam perang itu. Nah, isunya adalah bagaimana kemudian Trump katakanlah mengatasi ini. Nah, ini kan ternyata tidak mudah walaupun sudah digempur habis-habisan. Lalu katakan ada laporan juga bahwa jumlah rudal yang diluncurkan oleh Iran sudah berkurang drastis. Tapi ternyata kekuatan militernya masih bisa cukup untuk mengganggu Selat Hormuz gitu ya, seperti itu, atau melancarkan tekanan terhadap negara-negara lainnya di sekitar Teluk. Nah, bagaimana kemudian Amerika Serikat dan Israel yang memulai perang ini, yang kemudian sekarang dirasakan oleh masyarakat dunia gitu, sampai Jepang dan bahkan mungkin negara-negara kecil di Samudra Pasifik dan sebagainya, itu juga merasakan dampak ini, dan bagaimana mereka mengelolanya dan mengakhirinya. Ini yang pertanyaannya ini, bagaimana mengakhirinya, lalu bagaimana yang disebut perang ini berakhir itu seperti apa? Ini yang harus kita tunggu. Tapi yang jelas, dunia tidak bisa berlama-lama kan seperti ini. Walaupun sebenarnya beberapa laporan juga terusan Panama juga bisa dipakai, gitu ya. Tapi kan itu nanti ya mungkin. Tapi sementara ini orang masih sangat bergantung pada jalur yang melalui Selat Hormuz. Gitu, Mbak. Oke, nah kalau tadi Selat Hormuz nih kayaknya jadi kunciannya Iran. Tapi begini, Mas Ato, ada nggak analisa soal kalau dari segi persenjataan, logistik, keuangan, sebetulnya mana yang lebih kuat, Amerika atau Iran? Atau justru kayaknya nih apple to apple gitu nih antar keduanya? Kalau secara persenjataan, dukungan logistik dan sebagainya, saya kira posisi yang lebih kuat ada di Amerika Serikat dan Israel ya, karena dia jelas memiliki persenjataan yang lebih maju dan sebagainya.
Walaupun dalam bahasa perang itu kan tidak bisa mengandalkan hanya itu, Mbak Okta. Yang bahkan dalam posisi pihak yang paling kuat, dia itu bisa dilihat kalah ya, bisa dilihat kalah ketika dia tidak mampu mengendalikan perang secara penuh. Ini kan Amerika Serikat dan Israel kan menjadi, bisa dibilang kayak, kalau saya lihat ini ya, tampaknya kaget bahwa ternyata Selat Hormuz kok jadi begini nih, kok jadi seluruh banyak negara jadi kena gitu. Nah, dalam tanda petik itu bisa diartikan sedang mengalami kekalahan gitu ya Amerika Serikat dan Israel. Kok jadi begini gitu. Nah, jadi perang itu tidak bisa hanya mengandalkan melihat itu aja, persenjataan dan sebagainya. Misalnya kalau dari sisi pesawat tempur dan sebagainya, jelas Iran jauh ya di bawah ya, karena dia memang tidak memungkinkan untuk mengembangkan pesawat tempur, tapi dia makanya memilih strategi rudal. Bahkan dia sudah memiliki rudal hipersonik ya. Yang punya itu hanya Rusia, Cina ya, negara-negara seperti itu yang bisa rudal hipersonik. Jadi memang itu pilihannya Iran. Nah, dalam perang ini tapi itu tadi berkembangnya menjadi seperti ini sekarang. Ini hal yang sangat menurut saya cukup menarik untuk diawasi dan bagaimana Indonesia mengantisipasinya. Oke, nah Mas Ato, kalau tadi ada kekuatan dari masing-masing, lantas prediksi Anda kapan perang AS Israel melawan Iran ini bisa berakhir? Nah, dalam perkembangannya saya lihat juga definisi berakhir itu seperti apa gitu kan. Karena juga tidak kurang jelas juga dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Dengan perkembangan sekarang jelas mengubah rejim, mengubah perilaku rejim itu hampir tidak mungkin, karena yang berkuasa sekarang masih juga rejim yang dulu sangat dibuat cemas oleh Amerika Serikat dan Israel. Tapi yang penting juga adalah kita harus melihat, bisa juga pihak Amerika Serikat dan Israel melihat perang berakhir ketika kekuatan militer Iran sudah sangat lemah sehingga tidak memberi ancaman. Lalu kemudian pada akhirnya muncul ancaman-ancaman yang bersifatnya sporadis gitu ya. Bisa juga definisinya seperti itu dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Tapi kita tetap harus, yang paling penting bagi negara-negara lain di dunia adalah mereka tidak merasakan dampaknya, kan itu kan. Jadi bagaimana kemudian pengiriman minyak bisa tetap lancar gitu ya. Sebenarnya itu. Jadi pengertian perang berakhir ini agak susah ini, karena menurut saya ini bisa panjang sekali. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dampaknya tidak terasa oleh negara-negara lain di dunia. Oke, definisi itu tadi yang perlu clear. Tentu tadi ada berbagai macam faktor, termasuk juga bagaimana rezim yang ada di Iran. Tentu kita harapkan ini segera berakhir, karena itu tadi ya Mas, ada beberapa, salah satu juga kekuatan Iran soal bagaimana Selat Hormuz ini juga berdampak pada negara-negara. Terima kasih Mas Antonius Tommy Trinugroho atau Mas Ato, wartawan harian Kompas.id sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mas Ato. Terima kasih, selamat siang. Dan sudah Breaking News Kompas TV kami akhiri. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.